Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua masih mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Terima kasih. Langsung saja kaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Apa itu BPJS? Nah, BPJS adalah suatu badan atau penyelenggara jaminan sosial ya dalam hal kesehatan. Nah, tentu ini akan memberikan manfaat ya pada perlindungan kita semua, yang mana manfaat ini akan digunakan oleh dari perusahaan maupun dalam hal tenaga kerja. Sering kita melihat ya, kalau tenaga kerja itu mempunyai kartu BPJS, salah satu fungsinya adalah untuk suatu perlindungan ya, dalam hak-haknya, agar di kemudian hari ketika ada semacam kecelakaan dan lain sebagainya ataupun kesehatan ya, nah ini bisa digunakan ya secara gratis. Nah, kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS ini telah menyelenggarakan program jaminan kesehatan ya, yang lebih dikenal dengan Jaminan Populer Kesehatan atau PT Jamsostek Persero. Ini juga sudah resmi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri atas BPJS dan Kesehatan, BPJS Tenaga Kerjaan. Baik, selanjutnya menurut pasal 1 juga 6 ya, dimaksudkan di sini adalah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Dalam pasal 5 ini dijelaskan undang-undang ini ya, secara badan hukumnya bersifat khusus. Nah, kenapa bersifat khusus? Kok tidak bersifat umum ya? Nah, karena dalam hal BPJS ini harus ada yang menanggungnya. Nah, kalau karyawan ini siapa yang menanggung? Karyawan yang menanggung adalah pihak perusahaan atau pengelola perusahaan. Kemudian secara jaminan sosial ini dibentuk untuk menjalankan jaminan sosial, ada menjamin hak secara resmi konstitusional, yang mana ini mengklaim secara utuh ya akan memberikan manfaat kepada utamanya adalah karyawan. Kemudian berikutnya tugas dan wewenang Badan Penyelenggara BPJS ini ya sosial ini adalah menurut undang-undang ini berfungsi menjalankan program jaminan sosial kesehatan. Ini adalah untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat. Tadi sudah saya jelaskan, baik manfaat pemeliharaan kesehatan maupun manfaat perlindungan, seperti itu. Berikutnya syarat hak dan kewajiban peserta BPJS. Salah satunya adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau warga asing boleh tidak, Pak? Ya, begitu. Nah, kalau warga asing harus berdiam minimal 6 bulan, seperti itu ya. Syaratnya adalah 6 bulan. Misalkan ya ada warga negara Malaysia atau warga negara BPJS ya, atau warga negara asing tadi disebutkan ya. Nah, ini harus berdiam atau minimal sudah tinggal selama 6 bulan. Nah, ini bisa dimasukkan dalam hal kartu BPJS. Nah, tentu ini harus mendaftarkan diri. Nah, peserta ya BPJS ini ditarik iuran ya dalam ketentuan
bulanan ya tentuannya. Kemudian dalam konteks ini ya, undang-undangnya nomor 24 tahun 2011 tentang peserta pembayaran iuran. Berikutnya syarat usaha BPJS ya. Tadi sudah saya sebutkan minimal 6 bulan warga negara asing. Kemudian peserta ini ya, warga negara pegawai negeri sipil ya, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah, pegawai negara, pegawai swasta dan lain sebagainya. Nah, peserta bukan PBI adalah peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdiri atas pekerja berima upah dan anggota keluarganya, seperti itu ya. Jadi dalam hal ini ya tentu kita harus melengkapi syarat-syaratnya yang umum maupun yang khusus sehingga bisa diakui oleh bisa mendapatkan kartu BPJS. Hak dan kewajiban peserta BPJS Kesehatan adalah sebagai bukti sah untuk berpelayanan kesehatan. Nah, ini dalam hal mekanismenya dalam hal kesehatan ya, ketika Anda berobat ya bisa dilayani secara gratis ya tentunya ya, sehingga bisa mendapatkan pelayanan yang memuaskan tentunya. Ini sudah ada semuanya. Berikutnya kewajiban peserta adalah mendaftar diri, peserta mendaftarkan diri ya. Misalkan ya ada perubahan perceraian atau kematian, nah ini harus dipindah alamatkan seperti itu. Berikutnya kesimpulan, pada badan penyelenggara jaminan sosial ini ya, BPJS adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial, dan BPJS Kesehatan juga membayar fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan fasilitas lanjutan seperti itu. Nah, BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini wajib membayar fasilitas kesehatan. Nah, dalam hal ini konteks ini ya, peserta harus membayar wajib misalkan bulanan ya. Nah, dalam hal ini juga dalam hal pelayanannya peserta paling lambat 15 hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran membayar pada fasilitas kesehatan ditentukan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Jadi ini sudah jelas, strukturalnya sudah jelas, mekanisme hukumnya sudah jelas, maka semua itu harus adanya etikat baik kita kepada aturan-aturan yang ada sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.